Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI Rabu malam melakukan penggerebekan ke sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan yang menjadi tempat penampungan calon TKI. Dalam penggerebekan tersebut, BNP 2 TKI menemukan 41 calon TKI dan paspor. Petugas juga berhasil meringkus para pelaku. Dengan iming-iming tawaran yang menggiurkan, dengan gaji yang tinggi, puluhan orang dari berbagai daerah tertarik untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Namun keinginan tersebut tidak terrealisasi lantaran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berhasil menggerebek sebuah rumah di Jalan K nomor 5A, Kebon Baru, Jakarta Selatan. Agar tak dicurigai, rumah tersebut berkedok sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja PT Kristal Biru Meoligo. Perusahaan tersebut dinyatakan fiktif karena tidak terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja. Dalam penggerebekan tersebut, Kepala BNP 2 TKI Jumhur Hidayat menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan calon TKI yang berjumlah 41 orang. Mereka berasal dari daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kendari yang akan diberangkatkan ke negara Timur Tengah. Jumhur menyatakan calon TKI tersebut mendaftar dengan cara ilegal karena tidak melalui prosedur dari Kemenaker-Trans dan BNP 2 TKI. Rencananya para calon TKI ilegal tersebut akan dievakuasi ke tempat penampungan dan akan difasilitasi ke rumah masing-masing. Jika para calon TKI tetap berkeinginan kuat untuk bekerja di luar negeri, BNP 2 TKI pun siap membantu menyalurkan sesuai prosedur yang diterapkan. Nggak terdaftar di dinas per nggak nggak terdaftar, dia rekrutnya langsung dari desa-desa. Anda bisa tanya aja langsung, gimana dia sampai sini? Pasti nggak? Tadi kan saya udah tanya, lewat dinas tenaga kerja? Tidak. Luar Jawa pun ada ya? Oh, sekarang dievakuasi ke kantor kami. Kantor kami ada penampungan. Kemudian kami, mereka yang mau pulang kita pulangkan sampai ke rumahnya. Kalau yang mereka mau berangkat lagi gimana? Berangkat lagi kita bikin prosedur yang resmi. Jadi masuk pelatihan, masuk apa. Karena mereka tetap ingin bekerja. Karena ada kalau tanya kan, dia ingin bekerja. Ya. Tapi ya tahan sebentar deh. Pelatihan dulu. Dalam kesempatan tersebut, BNP 2 TKI berhasil meringkus tersangka pelaku perekrutan TKI ilegal. Tersangka tersebut bernama Ahmad Hasan, berusia 40 tahun, yang langsung diamankan oleh Polres Jakarta Selatan untuk diproses secara hukum. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Menko Polhukam Joko Suyanto menilai bentrok antara oknum TNI dan Brimob Polri di Karawang, Jawa Barat seharusnya tidak terjadi. Joko menilai bentrokan tersebut terjadi karena adanya hal yang sepele. Menko Polhukam Joko Suyanto angkat bicara terkait bentrokan antara oknum TNI dan Brimob Polri di Karawang, Jawa Barat yang terjadi Selasa kemarin. Ditemui di Kompleks Kantor Presiden Jakarta Rabu siang, Joko menilai seharusnya bentrokan tersebut tidak terjadi karena pemicunya hanya persoalan sepele. Atas peristiwa tersebut, Joko menegaskan siapapun yang bersalah dalam peristiwa bentrokan itu akan diberi sanksi. Joko bersyukur bentrokan yang terjadi pada saat itu bisa segera diredam. Setelah Pangdam Siliwangi Majen TNI Deddy Kusnandi dan Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi Alius menggelar pertemuan untuk menuntaskan persoalan tersebut. TNI dan Polri kita bersyukur bahwa itu segera bisa selesaikan. Yang penting yang melakukan tindakan pelanggaran itu harus dan saya kira Panglima Kodam sudah melaksanakan itu. Jadi harus kita hindari yang salah. Bentrokan disebut bermula saat anggota Brimob Polda Jawa Barat terlibat adu mulut dengan pengendara motor. Saat itu anggota Brimob tersebut sedang melakukan pengamanan unjuk rasa di halaman Pemda Karawang. Dari adu mulut terjadi adu fisik. Belakangan diketahui pengendara motor adalah seorang anggota Yonif 305 Kostrat Karawang. Setelah dilakukan pertemuan akibat pertikaian itu, sebanyak satu kompi anggota Yonif 305 mendatangi kantor Pemda Karawang dan terjadi penyerangan. Mereka mengeroyok anggota polisi yang ada di sana. Setelah itu mereka melakukan aksi penyerangan terhadap pos polisi yang berada di bundaran Mega Mall Karawang. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Sumadiase melaporkan. Pemirsa, survei KPAI mengungkapkan kekerasan terhadap anak di 8 provinsi terbilang cukup tinggi. Tingginya angka kekerasan terhadap anak dikarenakan banyaknya orang tua yang kurang paham bagaimana pola asuh yang benar terhadap buah hatinya.
Pernyataan tersebut dilontarkan Wakil Ketua KPAI Apong Herlina dalam konferensi pers peluncuran kampanye bersama untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kemenkominfo, bersama dengan UNICEF Indonesia. Rilis ini bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia tanggal 20 November. Survei yang dilakukan KPAI di 8 provinsi ini dilakukan terhadap 2.000 kuesioner dengan memetakan kekerasan terhadap anak menjadi beberapa kategori, yakni kekerasan di lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga cukup tinggi. Penyebab terjadinya kekerasan disebabkan sejumlah faktor, diantaranya banyaknya orang tua yang kurang paham bagaimana pola pengasuhan terhadap anak, serta banyaknya guru sekolah menerapkan disiplin keras terhadap anak didik. Di lingkungan. Ternyata kekerasan yang terjadi di tingkat keluarga ini ternyata cukup tinggi, ya, di mana pelakunya adalah ibu, bapak maupun anggota keluarga yang lain yang tinggal di rumah tersebut. Ya. Lebih dari 87% anak menjadi korban kekerasan di rumah tangga, ya. Mulai dari kekerasan yang ringan sampai kekerasan yang cukup berat. Dan kemudian di sekolah juga ternyata cukup signifikan, cukup tinggi ya nilainya atau jumlahnya yang mulai dilakukan oleh guru di sekolah, kepala sekolah, teman-teman ya, bullying ternyata juga marak dilakukan, dan kemudian juga kekerasan yang dilakukan oleh pengelola sekolah yang lainnya. Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wahyu Hartomo dan Deputi Perwakilan UNICEF dan pejabat sementara Kepala Perwakilan Mark Lucet mengajak semua komponen untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang belakangan ini sangat meningkat. Dari Jakarta, Maria Mahdalena dan Rifan Alfidian melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, Polri siap menghentikan kerjasama dengan kepolisian Australia. Informasinya setelah yang satu ini.